bersilah dalam sanubari, menghidupkan budaya cinta, berbagi giatkan publikasi, mencerdaskan minda dan kalbu, dedikasi RJI mengabdi. Assalamualaikum Pak Desta, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Gimana puasa Pak, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya Pak Budi juga sudah bergabung ini. Sudah. Oh iya. Mbak Hafsa ya yang MC ya. Saya sekaligus moderator. Iya, iya Pak. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Sudah, Mbak. Karena sudah 3:30, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin mengucapkan selamat datang di Ngabuburit Jurnal. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi pada webinar di sore hari ini. Ini adalah sesi ketiga dari Ngabuburit Jurnal, yang mana Ngabuburit Jurnal itu sendiri adalah kegiatan relawan jurnal Indonesia yang rutin dilakukan selama bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sama seperti sesi sebelumnya, sesi ketiga ini akan dilaksanakan selama 1,5 jam dengan diawali kata sambutan dari Bapak Andista Chandra Yusro sebagai Wakil Ketua 2 RJI, kemudian dilanjutkan dengan materi selama 1 jam oleh Bapak Budi Hamudin terkait tentang review artikel menjaga kualitas terbitan dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Lalu yang terakhir ada sesi dokumentasi dan sesi penutup. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa link absen akan dikirim melalui chat box setelah narasumber selesai menyampaikan materinya. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat, diharapkan Bapak dan Ibu sekalian hanya bertanya ketika sesi pertanyaan sudah dibuka. Jadi bisa disimpan terlebih dahulu pertanyaannya lalu disampaikan saat sesi pertanyaan sudah dibuka. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan saja Bapak Andista. Apakah Bapak Andista sudah berada di Zoom meeting ini, Pak? Iya, Mbak Hafsa. Baik. Langsung saja waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Hafsa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat-Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat sehat sempat kita masih diberikan waktu untuk bersama-sama dengan relawan Jurnal Indonesia pada hari ini di Ngabuburit
Jurnal Ilmiah sesi ketiga. Kedua kalinya, salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil akhirah, Allahumma amin. Yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua 1, Pak Ilham, serta panitia semuanya, dan tentunya sahabat saya ini narasumbernya Pak Dr. Budi Haminuddin. Jadi pada kesempatan sore hari ini adalah sesinya Pak Budi Haminuddin yang akan mengupas berkaitan dengan kualitas artikel pada intinya. Saya ingin mengutip sebuah pernyataan. Jadi guru saya dulu waktu belajar pengolahan jurnal ada Prof. Ali Saukah. Waktu itu beliau masih guru besar di Universitas Negeri Malang. Beliau menyampaikan bahwa pengelola jurnal itu sejatinya merupakan penjaga gawang keilmuan. Di Bapak Ibu yang profesinya atau mendapatkan tugas tambahan sebagai pengelola jurnal, Bapak Ibu sejatinya sudah berjuang untuk menjadi penjaga gawang keilmuan. Kenapa demikian? Karena konten-konten yang kita publikasikan, yang kita terbitkan di jurnal yang kita kelola, itu nanti adalah konten-konten yang ke depan akan dimanfaatkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sangat pas topik dan tema kegiatan kita pada hari ini. Saya berharap teman-teman sekalian dapat memanfaatkan dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Budi Haminuddin. Silakan disiapkan pertanyaan yang banyak, nggak apa-apa. Jadi nanti Pak Budi kan menyampaikan waktu 1 jam. Kalau perlu tanya jawabnya nanti sampai beduk maghrib, gitu. Itu kan dari benar-benar ngabuburit kita. Jadi itu yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dan jangan lupa kita masih ada 1 sesi terakhir. Dan kami juga mengajak kepada seluruh peserta yang mungkin hadir di Zoom pada sore hari ini, apabila memiliki kendala dalam pengelolaan jurnal, baik itu dalam tampilan jurnalnya, bagaimana teman-teman untuk mempersiapkan diri akreditasi, bagaimana teman-teman persiapkan diri dalam indeksasi jurnal, teman-teman dapat bergabung ke supervisi.relawanjurnal.id. Di situ teman-teman nanti akan didampingi oleh supervisor dari RJI yang akan mendampingi teman-teman dalam rangka persiapan sesuai dengan kebutuhan yang hari ini menjadi kebutuhan oleh pengelola jurnal. Dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan Ngabuburit Sesi 3 ini bisa kita laksanakan. Saya mewakili pengurus pusat, apabila ada salah-salah kata, ada kekurangan dalam kegiatan ini, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wa'afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andista atas kata sambutannya yang sangat meriah. Kita langsung saja ke materi intinya nih dari Bapak Budi Haminuddin. Bapak apa kabar Pak? Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menyampaikan materi di sore hari ini? Insya Allah. Ya baik. Ya, makasih. Kalau sudah siap, langsung saya persilakan saja waktu dan tempatnya Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Hafsah, moderator yang baik. Boleh tak saya mulai dengan sebuah pantun? Boleh ya? Oke, ada budi, ada balas. Orang Makassar singgah di Dumai. Salam saya mohon dibalas agar acara kita mendapat berkah ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari Pekanbaru membawa diri, singgah sekejap memberi terasi. Izinkan saya memulai presentasi ini tentang substansi artikel agar menarik hati. Yang amat sangat saya hormati Ketua RCI, Pak Arbanato, yang diwakili oleh Pak Andista, sahabat saya yang pada hari ini mau
meluangkan waktu untuk memberikan sambutan di acara pada sesi saya. Wah, saya sangat sangat berbangga hati Pak Andista yang memberikan sambutan. Salam saya juga buat sahabat saya Pak Muhammad Ilham Bahtiar, juga para pengurus RCI Pusat maupun pengurus daerah yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. I love you all. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi sedikit materi. Ini bukan saya bermaksud untuk menggurui, ini hanya sekedar kita berbagi agar bisa kita melewatkan waktu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan lebih maksimal. Izin Pak Andista untuk sharing. Ya, oke, sudah terlihat Pak slide saya, Ibu Hafsah? Sudah ya, Baca, Pak. oke, oke. Terima kasih banyak. Jadi pada sesi kali ini izinkan saya untuk bagi sedikit materi atau slides yang kami compile dalam beberapa momen-momen pengalaman kami sebagai pengelola jurnal. Izinkan saya untuk berbagi slide dengan judul review artikel menjaga kualitas terbitan. Saya Budianto Hamudin, editor-in-chief dari Jurnal Rila. Jurnal Rila itu fokus terhadap riset-riset tentang bahasa-bahasa daerah, bahasa etnik, kemudian bahasa-bahasa asing, dan juga terutama khusus bahasa Indonesia. Juga mengenai inovasi terhadap pembelajaran dan pengajaran bahasa. Jadi saya editor-in-chief Rila, saya dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Ini nomor WA saya, siapa tahu berkenan dengan slide saya, lalu mengundang saya untuk juga sharing di tempat ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Andista tentang yang pernah disampaikan oleh guru Gurunda atau guru beliau, bahwa editor jurnal itu adalah penanggung jawab. Nah, saya senada dengan hal tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang editor jurnal itu bertanggung jawab kepada scientific community sebagai pengguna ilmu pengetahuan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik ilmu pengetahuan. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh semua dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai editor jurnal ilmiah. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, sesi saya bercerita tentang review artikel. Jadi, kalau kita berbicara tentang review artikel, maka kita akan berbicara tentang proses evaluasi kritis dan penilaian terhadap naskah yang dikirimkan oleh para penulis sebelum artikel tersebut diterbitkan accepted atau dikembalikan ke author rejected. Nah, proses ini biasanya melibatkan editor dan reviewer yang relevan dengan topik artikel. Jadi kata kunci di sini adalah evaluasi kritis ya ketika kita berbicara tentang review artikel. Oke, dalam proses review artikel biasanya ada beberapa tahapan, tapi saya mencoba menyederhanakan menjadi 3 tahapan review artikel. Yang pertama itu adalah penerimaan awal. Editor jurnal melakukan penilaian awal, baik ruang lingkupnya, baik similarity-nya, template-nya, ataupun standar dasar dari jurnal itu. Kemudian telah sejawat atau peer review. Artikel yang lolos penilaian awal dikirim ke beberapa reviewer ahli di bidangnya, lalu memberikan evaluasi dan rekomendasi. Lalu terakhir, editor membuat keputusan atau keputusan editorial. Dan bahkan reviewer recommendation. Nah, jadi saya akan membahas ketiga tahapan ini dalam slide saya, dalam presentasi saya pada sore hari ini. Dan saya berharap teman-teman semua dari para pengelola jurnal yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini bisa ikut menyimak dari awal sampai akhir presentasi saya, karena presentasi saya ini akan sinkron antara presentasi awal, slide awal sampai dengan terakhir. Jadi kalau ada missing bisa ditanyakan. Oke, nah ke nomor 1, penerimaan awal. Ketika kita berbicara tentang penerimaan awal, mengirimkan papernya ke jurnal kita, maka proses yang bagus itu dengan penerimaan awal atau
mencari tahu atau mengakses kesesuaian ruang lingkup dari artikel yang dikirimkan atau scope alignment. Kemudian dicek similarity check-nya, kemudian tinjauan awal atau initial review. Oke, jadi kita akan membahas ketiga hal ini juga. Nah, satu persatu, pertama adalah kesesuaian scope. Bahwa ketika artikel dikirim ke jurnal kita, proses memastikan bahwa konten yang dikirimkan oleh penulis itu mesti sesuai dengan tujuan, topik, dan area keahlian yang jadi fokus jurnal. Jadi tolong jangan menerima konten yang di luar skop dari jurnal Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lucu kalau jurnalnya fisika menerimanya pembelajaran bahasa Inggris, kecuali mungkin pembelajaran bahasa Inggris dalam konteks fisika atau apa. Jadi disinilah fungsi peran kita sebagai editor untuk menyeleksi di awal kesesuaian skop dari artikel. Kemudian topik penelitian dan kepatuhan terhadap pedoman atau guidelines serta template itu biasanya menjadi standar awal di stage ini atau di tahap ini ketika editor merekomendasikan artikel ini untuk melaju ke tahapan berikutnya. Jadi tahapan pertama adalah kesesuaian skop Bapak Ibu sekalian. Ingat, jangan menerima artikel yang di luar skop Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian similarity. Ini mungkin agak sedikit teknis ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya mengambil dari contoh dari jurnal yang kami kelola di RILA. Jadi begitu paper itu masuk lalu dinyatakan bahwa ini sesuai skop, maka editor kami akan melakukan proses similarity check. Nah, biasanya kami meletakkannya di sini sehingga semua editor itu bisa melihat bahwa artikel ini memang untuk similarity check-nya pas atau tidak. Nah, disinilah kebanyakan jurnal-jurnal ilmiah juga meletakkan Turnitin check. Atau di beberapa jurnal saya temukan juga ada similarity itu tidak diletakkan di OJS, tapi di Google Drive yang dimana editor maupun reviewer bisa mengecek similarity dari artikel tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika berbicara tentang di tahap similarity checking atau keputusan di tahap similarity checking, Bapak Ibu sekalian, kami di jurnal RILA itu punya 3 jenis keputusan, yaitu lulus, fail, lulus atau pas, gagal atau fail, atau pertimbangan selepas perbaikan bahasa. Nah, ketika artikel itu dinyatakan di bawah standar dari similarity, hasil similarity, seperti kami di jurnal RILA itu menetapkan batas plagiarisme itu di angka 20%, tapi itu bukan angka yang betul Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika sudah di bawah 20%, maka kami akan mengatakan memberikan satu atau section editor kami ini melaporkan presentasi similarity-nya itu dari hasil pengecekan Turnitin. Jadi dilaporkan kepada editor in chief atau handling editor yang menangani artikel tersebut. Nah, ini di bagian tahapan awal. Section editor melaporkan presentasi similarity. Nah, ketika artikel itu di bawah dari standar yang kita terapkan, maka artikel itu boleh dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Akan tetapi jika artikel setelah diperiksa oleh section editor melaporkan bahwa ternyata artikel ini melewati ambang batas similarity check, maka editor in chief section editor juga itu akan melaporkan kepada handling editornya atau editor in chief-nya bahwa artikel ini tidak layak untuk dilanjutkan atau merekomendasikan paper ini tidak boleh lanjut. Nah, jadi di sini juga section editor boleh memiliki kekuasaan untuk langsung merejectnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini jikalau di atas ambang similarity-nya 20%, maka di jurnal kami itu langsung akan merejectnya. Nah, akan tetapi ketika section editor memeriksa dan ternyata memang di atas ambang batas plagiarisme, tapi dia melihat bahwa ternyata ada beberapa hal yang membuat artikel ini bisa direkonsiliasi, maka dia meminta pertimbangan
kepada editor atau handling editornya. Apakah ini bisa kita berikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sehingga artikel ini bisa melanjutkan ke stage berikutnya. Nah, biasanya handling editor atau editor in chief itu akan memeriksa kembali artikelnya. Oh, ternyata pemeriksaannya itu kebanyakan masuk bibliografinya atau kebanyakan juga karena salah mensitasi atau beberapa hal banget. Tapi artikel ini memiliki keunikan atau datanya cantik atau apa biasanya itu dipertimbangkan kembali. Jadi fase ini di mana section editor melaporkan merekomendasikan reconsider. Nah, biasanya resultnya itu adalah proofreading melakukan perbaikan bahasa. Nah, ini biasa karena seringnya itu ini biasanya section editor langsung memberikan judul needs proofreading act. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 decision di tahapan ini ketika section editor itu melakukan proses simulasi, jadi fail, pass, ataupun reconsider atau bisa dengan perbaikan bahasa. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ke tahapan berikutnya yaitu initial review. Initial review ini yang merupakan salah satu saya pikir kekuatan dari jurnal RILA selama ini bisa mempertahankan, artinya coba mempertahankan kualitas artikel-artikel dari luarannya. Jadi ketika tahapan similarity check sudah dilewati, maka editor atau editor in chief yang senada bidangnya dengan artikel lakukan initial review. Initial review itu artinya memberikan catatan awal apakah artikel ini masih bisa lanjut ke proses peer review, mengirimkan ke artikel ke reviewer. Nah, kenapa kami di RILA menggunakan initial review? Itu ada 3 alasan utama kenapa kami melakukan initial review. Yang pertama itu mengamankan artikel berkualitas, Bapak Ibu sekalian. Kita sadar bahwa di Indonesia itu mendapatkan artikel berkualitas itu amat sangat bukan pekerjaan yang mudah mendapatkan artikel berkualitas. Apalagi kalau jurnal-jurnal kita masih belum bersinta. Oh, itu susah kita akan mendapatkan artikel berkualitas. Ada aja jurnal kita yang tidak bersinta, itu sudah syukur alhamdulillah sekali. Jadi amat sangat berat kalau di tahapan awal itu kita sudah langsung berikan decline atau rejection karena artikelnya tidak berkualitas. Nah, biasanya di tahapan-tahapan awal ini pengalaman ketika RILA belum bersinta, itu biasanya selama artikel itu memiliki data yang bagus, itu biasanya kita bantu di initial review ini, di stage initial review ini dengan memberikan catatan perbaikan. Kemudian alasan kedua kenapa kami melakukan initial review itu sebenarnya untuk mengukur keseriusan autor dalam melakukan revisi. Kenapa? Karena reviewer di jurnal RILA itu tidak sedikit juga tidak banyak, Bapak Ibu sekalian. Jadi dan mereka punya waktu yang berharga dan keilmuan yang kita harus apresiasi. Jadi kalau menginginkan paper dengan author yang tidak serius melakukan revisi, sebenarnya rugi di jurnalnya, rugi juga di reviewer kami. Jadi ini juga tahapan awal untuk mengukur keseriusan author. Apakah nanti ketika datang catatan dari reviewer, nanti mereka mau melakukan proses revisi. Karena kebanyakan kasus sebelum kami melakukan initial review itu adalah ketika datang catatan dari reviewer kami, yang boleh dikatakan lumayan, itu author banyak yang tipe silent. Jadi mereka berharap itu sekedar submit lalu bisa publish, tiba-tiba publish. Nah, seperti itu. Jadi di alasan kedua ini kami mengukur keseriusan author dalam melakukan revisi. Yang ketiga, ini banyak tren sekarang itu mahasiswa ya, yang S1 itu banyak punya tren mengirimkan artikelnya atau luaran di mata kuliahnya atau mungkin skripsinya ke jurnal-jurnal. Tapi mostly kebanyakan yang dikirim ke kami itu author dengan tipe submit and go. Jadi mereka itu sekedar mengirimkan artikelnya iseng-iseng. Artinya kalau terbit alhamdulillah, nggak terbit juga ya saya cari tempat lain. Jadi banyak kami temukan author-author dengan tipe submit and go. Jadi initial review ini sebenarnya sangat membantu kami pengelola jurnal itu untuk
untuk mengamankan artikel berkualitas, mengukur keseriusan author, atau mengantisipasi author-author yang punya tipe submit and go. Oke, kemudian ini tidak terlihat ya. Oke, jadi ini contoh initial review yang kami lakukan di jurnal RILA. Nah, ini sebenarnya kami desain initial review ini mencontoh beberapa jurnal-jurnal yang pernah atau editor kami pernah submit di sana dan mengadaptasi dari initial review. Jadi kami mengirimkan di round 1. Jadi kami meletakkan initial review itu di round 1. Kenapa kami meletakkannya di round 1? Ini jauh lebih efektif ketika kami dulu meletakkannya mengirimkan personal email atau di discussion. Ternyata round 1 itu jauh lebih banyak author yang memberikan atensi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami di round 1 itu sebenarnya bagian dari initial review. Kami mencontoh juga beberapa editor-editor rekanan kami di luar sana yang menggunakan round 1 itu sebagai bagian dari initial review mereka. Jadi ini adalah contoh yang kami kirimkan kepada author agar mereka bisa melakukan revisi di stage-stage awal. Jadi ini adalah desainnya. Jadi fungsi dari ini adalah redaksi yang kami desain berdasarkan pengalaman yang kami jalani atau alami di RILA. Jadi desain dari initial review itu kami menginformasikan progres biasanya bagian awal, motivasi author untuk melakukan proses review. Kemudian tujuan utamanya untuk memberitahu di mana kelemahan atau catatan dari perbaikan dari artikel author tersebut. Jadi di bagian ini adalah bagian pengantar lah, boleh dikatakan pengantar. Tujuan menginformasikan progres, memotivasi author, lalu memberikan catatan perbaikan. Nah, catatan perbaikan ini kami sesuaikan dengan standar jurnal kami, sesuai dengan author guideline yang ada di jurnal RILA. Kemudian apa sih ekspektasi dari editor terhadap artikel ini? Jadi ekspektasi editor itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berharap artikel ini seperti ini. Tapi terkadang author tidak sampai ke level di mana ekspektasi kita itu berada. Jadi kita dari awal sudah memberikan catatan-catatan perbaikan agar sesuai dengan ekspektasi atau standar dari jurnal yang kita kelola. Lalu di bagian akhir ini kami memberitahukan bahwa segera melakukan revisi agar segera dikirimkan dilanjutkan ke proses peer review. Jadi ini adalah initial review. Jadi stage ini dikatakan initial review. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahapan ini berarti sebenarnya kami memiliki ekspektasi tinggi terhadap author yang kami berikan initial review. Jadi tidak semua jurnal di RILA, artikel yang masuk di RILA itu kami berikan initial review. Jadi biasanya kalau artikel itu sudah tidak lolos similarity check-nya, itu kami biasanya decline, atau tadi seperti tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi ketika jurnal artikel yang submit di RILA mendapatkan initial review, ini sebenarnya salah satu tanda bahwa sebenarnya artikel itu punya peluang besar untuk bisa diterima di jurnal RILA, asalkan proses revisinya dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar dari arahan dari reviewer. Oke, Bapak Ibu sekalian, inilah contoh initial review di round 1 di jurnal yang kami kelola. Oke. Ketika berbicara tentang editor expectations kami berharap di setiap bagian dari artikel ilmiah itu pasti ada harapan dari editor artikel itu di bagian ini harusnya seperti ini. Harusnya di title itu seperti ini, sampai ke referensi, atau mungkin sampai di konten bahasa. Nah, jadi di initial review itu sebenarnya adalah standar minimum dari keberterimaan, layaknya diterima artikel di RILA itu sebenarnya sudah tergambarkan di situ.
Dan ini juga berdasarkan catatan-catatan dari reviewer, kompilasi dari catatan-catatan dari reviewer yang kami terima selama berapa tahun belakang ini mengelola jurnal, beberapa jurnal. Jadi kami sering melakukan sharing dengan teman-teman pengelola jurnal, untuk melihat apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh reviewer-reviewer kami. Inilah yang coba compile, dan inilah juga yang menjadi editor's expectations. Jadi inilah harapan dari pengelola jurnal kami ketika artikel dikirim ke kami itu seharusnya seperti inilah bentuknya, seperti inilah rupanya, seperti inilah seharusnya kualitasnya. So, ketika kita berbicara section per section, maka di RILA itu pasti akan memberikan catatan perbaikan itu di initial review, itu berdasarkan section per section, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini sangat membantu sekali ketika pengalaman mengajar kami ketika initial review ini sudah lewati, biasanya catatan review itu tidak banyak lagi, dan kemungkinan besar untuk diterimanya itu lebih terbuka lagi. Jadi ketika bicara section per section, saya akan coba sharing apa sih minimum expectation kami, atau apa sih ekspektasi kami sebagai editor di RILA atau di jurnal yang kami kelola. Nah, di bagian title abstract sebenarnya kita cuma berharap itu informatif, title-nya itu informatif. Kemudian title-nya itu can reflect the whole story of the research, informatif. Kemudian kalau kita bicara tentang jumlah kata yang ada di title, RILA men-setnya itu standar seperti pada umumnya itu 15 kata. Jadi ketika author itu mengeringkan artikelnya dan itu lebih dari 15 kata, di initial review silakan Bapak Ibu sekalian kalau mau mencontoh dengan memberikan catatan, Bapak kalau artikelnya terlalu panjang, tolong dibuat agak maksimum di 15 kata. Begitu pula ketika jumlah kata di abstrak Bapak Ibu sekalian. Di abstrak berharap ketika kita ekspektasinya 250 kata, artikel malah mengirimkannya sampai 320 kata, tapi sebenarnya abstraknya itu bagus. Cuma kelebihan kata, bolehlah kalian berbaik hati jurnal itu memberikan perbaikan dengan memberikan poin, tolong dikurangi jumlah katanya agar sesuai dengan standar jurnal yang kami kelola. Nah, seperti itulah contoh di title atau abstrak. Nah, tambahan lagi, mungkin kalau di RILA kami tuh masih penganut paham konvensional klasikal format. Jadi ketika artikel itu dikirimkan ke kami sangat senang kalau artikel yang dikirim itu sesuai dengan format IMRAT. Jadi kalau ada artikel yang di luar konteksnya, biasanya catatan. Kalau saya menjadi yang memberikan kesempatan memberikan review, biasanya saya akan memberikan catatan, tolong mengikuti format IMRAT. Nah, seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi standar atau ekspektasi artikel yang akan dikirimkan ke jurnal Bapak, silakan berikan catatan. Nah, ketika berbicara tentang introduction, Bapak Ibu sekalian, kita berharap artikel yang dikirim ke jurnal kita itu punya novelty. Maka standar paling pertama ketika kami memberikan catatan initial review initial review itu adalah mencari apakah di artikel ada novelty-nya. Jadi ini yang paling pertama kami cari. Kemudian apa significant of the. Nah, di sini kami biasanya mengejar adalah gaps of the study, Bapak Ibu sekalian. Jadi gap of the study ini yang paling kami inginkan ada di artikel di bagian introduction, walaupun beberapa artikel juga kadang meletakkannya di bagian lain seperti di literatur review. Jadi it's okay. Yang penting ketika artikel itu punya gaps of the study atau mampu meng-create niche sehingga terbentuklah state of the art of the article. Itu keren kali menurut kami. Itu saya pikir pantas diberikan peluang yang besar untuk bisa publish, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika berbicara di introduction, kami berharap logis dalam berargumen atau pengembangan logika berpikirnya itu layak disebut sebagai sebuah artikel ilmiah. Lalu satu lagi yang kami harapkan ketika di introduction itu adalah jumlah previous study yang tersitasi di dalam introduction. Berharap kalau di RILA kami men-setnya itu reference list itu ada di angka 35 previous study di 10 tahun terakhir. Kami berharap artikel yang ada di reference list itu sebagian besar sudah kita temukan di bagian itu.
itu sebenarnya sangat berpengaruh Bapak Ibu sekalian di bagian introduction. Jadi disitulah boleh jadi claim, counter claim, kemudian gaps of the study terbangun, dan itu otomatis kita harus justifikasinya atau supportnya dengan in-text reference. Jadi in-text reference itu in-text citation itu sangat penting Bapak Ibu sekalian di introduction. Oke, Bapak sekalian, ini contoh gaps of the study yang artikel-artikel yang dikirim ke RILA. Nah, ini yang kami harapkan ada di artikel-artikel yang terpublish di jurnal RILA. Jadi ini di edisi yang baru kemarin, ini adalah edisi yang sekarang masih yang terpublish, itu beberapa artikel saya ambil dari, dan ini kami sudah kami harapkan artikel-artikel yang dikirim ke kami itu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang menggambarkan di tahapan introduction itu gaps of the study-nya sudah ter-highlight di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi ini contohnya bagaimana menggunakan menyusun redaksi kalimat untuk menggambarkan di paragraf ini loh gaps of the study kami. Bahwa di paragraf ini loh kami sudah menjembatani antara studi kami dengan gap di bidang yang kami sekarang teliti. Nah, seperti inilah kalimat-kalimat yang kami harapkan, Bapak. Saya pikir semua artikel jurnal-jurnal ini berharap gap of the study itu clear di tahapan introduction. Ini adalah contohnya, Bapak Ibu sekalian. Ini semua dari jurnal-jurnal yang publish di RILA. Kemudian ketika berbicara tentang literatur review, kita berbicara tentang sebenarnya apa ya, layak nggak atau sesuai nggak artikel Bapak Ibu sekalian ini dalam konteks keilmiahan di bidang yang sedang Bapak Ibu teliti sekarang. Fit nggak? Suitable nggak dengan kebutuhannya atau trendsnya, apa namanya ya, kecenderungan arah penelitiannya itu. Kemudian kami juga berharap di literatur review biasanya kami memberikan catatan itu dengan harapan bahwa deskripsinya atau review dari artikelnya itu bukan cuma sekedar deskripsi, tapi juga summary dan even sintesis dari konteks yang sedang mereka bahas. Dan kami juga berharap ada critical evaluation. Jadi di tahap literatur review itu claim, counter claim itu lumrah Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang kami berharap di literatur sekedar memindahkan bab 2 skripsi atau bab 2 tesis ke bagian literatur review di artikel ilmiah yang dikirimkan ke jurnal kami Bapak Ibu sekalian. Jadi synthesis itu sangat penting. Critical evaluation itu juga jauh lebih penting di literatur review section. Dan kami berharap bisa menemukan artikel-artikel yang seperti itu dikirim. Tidak ada, biasanya kami kasih catatan Bapak Ibu sekalian di tahapan initial review. Nah, ketika berbicara tentang method, apa sih ekspektasi kami sebagai editor jurnal? Nah, editor jurnal itu sebenarnya berharap ada justifikasi atau rasionalitas kenapa Bapak memilih metode seperti ini atau approach seperti ini. Jadi harus ada justifikasi atau rasionalisasi kenapa Bapak memilih, mungkin kuantitatif, mungkin kualitatif, mungkin kenapa mengambil survei, kenapa harus menggunakan pendekatan seperti ini, atau kenapa menggunakan teorinya si Anu, kenapa bukan si B. Jadi harus ada justifikasi dan rasionalisasi kenapa Bapak mengambil itu. Nah, itu kami expecting. Kemudian kami berharap juga reliabilitas dan validitas dari penelitian tersebut. Biasanya itu sudah mulai tergambarkan di bagian metode. Kenapa? Karena metode ini kita akan meng-highlight dua pertanyaan utama, bagaimana data itu dikumpulkan dan bagaimana data itu akhirnya akan dianalisis. Jadi reliabilitas dan validitas itu sudah harus ter-highlight di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah ekspektasi dari seorang atau tim editor di jurnal ilmiah, termasuk di jurnal kami. Kami bahwa apa yang benar alat ukurnya adalah alat ukur yang pas, gaya mainnya, strateginya, approach-nya itu adalah gaya yang pas, dan itu butuh justifikasi dan rasionalisasi Bapak Ibu sekalian. Nah,
Saya lanjut ke editor expectation result. Ketika berbicara tentang result, apa sih harapan dari editor? Pengen melihat apa sih? Pengen melihat apa sih di bagian findings ini? Kami berharap ada jawaban dari research question Bapak Ibu sekalian. Biasanya di bagian awal introduction itu Bapak Ibu sekalian itu menggambarkan apa sih objektif dari penelitiannya, atau apa sih yang mau dicari, atau apa sih pertanyaan dari pertanyaan penelitian atau research question-nya. Nah, biasanya kami berharap key findings-nya itu berdasarkan research question yang Bapak Ibu tanyakan di awal penelitian Bapak Ibu sekalian. Apa kalau tidak ditemukan di introduction, boleh di literature atau boleh di method. Silakan Bapak Ibu sekalian, silakan meletakkan di bagian mana artikel. Jadi yang pasti kami expecting-nya di bagian result itu ada key findings-nya itu adalah menjawab pertanyaan penelitian. Jadi jangan pertanyaan A, jawabannya B. Jadi di sini kami berharap bahwa jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian kami sudah temukan di result. Kemudian does the result section provide an objective factual summary without misinterpretation or speculation. Jadi kita berharap adanya objektivitas dan kemudian factual summary atau ringkasan dari fakta-fakta temuan Bapak Ibu sekalian tanpa adanya misinterpretasi. Kemudian spekulasi, karena ini bukan narasi Bapak Ibu sekalian, ini bukan karya sastra metodologi, tapi ini adalah karya ilmiah yang perlu adanya justifikasi dari kenapa karya ilmiah yang membutuhkan hasil analisa yang yang tanpa misinterpretation dan spekulasi bebas Bapak Ibu sekalian. Jadi di result kami harapkan dua hal ini. Inilah minimum requirement yang kami harapkan di result Bapak Ibu sekalian. Adapun result biasanya tuh nanti ketika di bagian peer review biasanya review menambahkan, oh kalau Anda kuantitatif biasanya bagusnya Anda menggunakan graf atau ilustrasi atau chart atau apa whatever untuk mempermudah data display Anda atau data presentasi Anda, itu terserah. Tapi di bagian minimum requirement di result ini kami ekspektasinya adalah kami pengen ada jawaban dari pertanyaan penelitian Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan ada bias, harus objektif ketika menyampaikan data yang Bapak Ibu sekalian temukan. Nah, ketika bicara tentang editor expectation di bagian discussion Bapak Ibu sekalian, kita berharap jawaban dari research questions di bagian result itu kita tarik sebagai major findings, temuan yang harus kita sampaikan kembali di bagian discussion secara lebih lugas. Lalu kemudian hampir senada dengan di bagian introduction, kami berharap inteksitasi atau referensi untuk menjustifikasi klaim atau counter claims atau ideas di bagian diskusi ini didukung dengan referensi ilmiah atau dalam hal ini dibuktikan dengan adanya inteksitasi Bapak Ibu sekalian. Jadi di diskusi itu kami berharap these sections enrich with lots of in-text citations. Jadi kita berharap ada kekayaan inteksitasi di discussion. Itu untuk menunjukkan bahwa how large your knowledge in this related field. Jadi ini untuk mengukur seberapa luas kekayaan pengetahuan Anda dalam konteks atau bidang yang sedang Bapak buat dalam riset ini atau artikel ilmiah ini. Kemudian di bagian discussion juga terkadang author terlalu luas ketika memberikan paparan, maka kami berharap juga author itu bisa acknowledge limitation of the study-nya. Jadi bisa membahasakan kembali atau meng-highlight bahwa penelitian mereka ini fokusnya ada di bagian ini atau bahkan dari penelitian mereka ada di bagian ini. Kemudian kita berharap dari apa yang disampaikan itu bisa ter-highlight dalam implications of the result in larger context. Jadi apa hasil dari penelitian ini bisa berimplikasi dalam konteks yang lebih luas, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di akhir dari bagian discussion itu kita berharap adanya future recommendations untuk membantu peneliti selanjutnya untuk bisa memberikan kesinambungan aspek sustainability riset di konteks yang sekarang sedang kita lakukan. Oke.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, di bagian conclusions biasanya kami berharap bahwa author kembali lagi untuk bisa meng-highlight key findings-nya. Jadi apa reseptusnya itu, apa jawabannya, atau key findings dari riset mereka. Kemudian apakah penelitian mereka ini sudah mengisi ceruk keilmuan yang sekarang, atau research gap, atau niche, dan emphasize novelty, sebuah novelty atau novelties dari sebuah riset. Nah, di sini kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa meng-highlight tersebut di bagian conclusion. Kemudian kembali lagi, boleh yang tadi di bagian implikasi, di bagian discussion, di synthesize kembali, lalu dimasukkan di conclusion. Kalau berpikir kita conclusion, kita harapkan conclusion itu jangan seperti surat kabar, banyak halaman atau banyak paragraf, cukup 1 atau 2 paragraf bisa mengkonklusikan semua key findings, research gap, novelty, implication of the larger context dari penelitian yang Bapak Ibu sekalian tuliskan dalam bentuk artikel ilmiah tersebut yang dikirimkan ke jurnal kami. Nah, ini yang kami harapkan ada di bagian conclusion. Nah, kita kalau berbicara tentang referensi, Bapak Ibu sekalian, setiap jurnal itu pasti saya yakin punya reference style-nya. Silakan Bapak Ibu sekalian mau menggunakan APA, mau menggunakan MLA, mau menggunakan Chicago, IEEE, atau Harvard, silahkan. Tapi yang pasti konsisten lah. So make sure penggunaan APA referensinya itu gaya selingkungnya itu konsisten Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai awalnya APA ini IEEE atau awalnya Harvard terus endingnya MLA, itu Bapak Ibu sekalian jangan. Jadi usahakan memang kita harus konsisten. Kemudian make sure ingatkan author untuk menggunakan recent publications 5 atau 10 tahun terakhir, tergantung dari polisi atau kebijakan jurnal yang Bapak Ibu semua terapkan. Karena beda bidang keilmuan, biasanya mereka beda range waktu untuk dikatakan recent publication atau preview studies in recent years. Oke, kemudian satu lagi kita berharap ketika melakukan riset ilmiah, bukan kita mengagung-agungkan nama atau menggunakan nama, tapi kami berharap ada nama yang populis atau renowned names atau renowned scholar yang disitasi, yang digunakan keilmuannya atau bukunya atau risetnya atau hasil-hasil kerja-kerja akademiknya didukung justifikasi atau klaim dalam penelitian atau artikel ini Bapak Ibu lakukan yang dikirimkan ke kami. Kemudian kita berharap juga, kadang ini masalah klasik itu metadata. Jadi apalagi sekarang sama AI kan, itu ini jadi pekerjaan tambahan buat editor jurnal. Jadi make sure metadatanya itu lengkap dan bisa dilacak. Jadi terkadang banyak menggunakan AI itu metadatanya, referensinya bisa dilacak, DO-nya fake dan apa. Jadi ini kemudian mengambil artikel dari jurnal dan disebutkan volumenya atau disebutkan volumenya tapi tidak disebutkan halamannya tapi tidak ada volume number, seperti itulah. Jadi metadata itu penting. Kami berharap sebenarnya author itu sudah mulai concern terhadap konsistensi penggunaan reference style. Jadi terkadang editor itu juga kalau disuntuk melihat artikel ilmiah sebenarnya bagus, metadatanya amburadul, asal masukkan aja. Kadang capital letternya semua capital letter, tiba-tiba ada huruf kecil dan apa satu, tidak ada nama jurnalnya dan apa tuh, pokoknya metadatanya itu amburadul lah. Itu biasanya kalau lagi suntuk atau referensinya itu awas-awas aja Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa metadata bagian referensi itu bagiannya dalam sebuah artikel. Jadi terkadang reviewer itu hanya mencari satu alasan untuk mereject kita. Jangan sampai referensi menjadi salah satu alasan tersebut. Tidak kelengkapan referensi tersebut menjadi alasan untuk artikel kita yang sebenarnya bagus, jadi di-reject. Oke, satu lagi saya berharap itu saya lupa memberikan satu slide di sini, itu adalah kualitas bahasa Bapak sekalian. Ketika mengirimkan jurnal ilmiah yang punya brand internasional atau hanya menerima artikel dalam bahasa-bahasa PBB atau bahasa-bahasa yang bukan bahasa baku kita, bahasa ibu kita, tolong sebisa mungkin untuk mengirimkan ke proofreading manusia. Oke, jadi itu sangat esensial. Jadi proofreader itu
memang masih akan sangat dibutuhkan untuk kita eh, ap- eh, dalam proses pengelolaan jurnal. Oke, saya pikir itu ekspektasi editor yang kita tuangkan dalam initial review yang kita kirim ke author, dan kita berharap author bisa eh, mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki artikelnya sehingga win-win solution tercipta. Jadi editornya dapat artikel yang bagus, autornya artikelnya publish, dan reviewernya tidak senewan karena yang dikirimkan ke mereka itu jurnal berkualitas. Oke, sebelum saya masuk ke telah sejawat, apa saya pernah dapat sindiran dari reviewer ketika di awal-awal masih asal mengirimkan artikel begitu datang, karena kita coba SOP kan, kalau SOP paper masuk disesuaikan paskopnya biasa kita kirim ke reviewer. Saya di awal-awal dulu itu sering beberapa kali lah, bukan sering ya, di beberapa kali dikritisi sama beberapa reviewer kami, kok yang dikirimkan ke kami ini artikelnya lucu, tanda kutip lucu ya, artinya saya tidak menggunakan bahasa yang asli dari mereka. Jadi mereka berharap itu salah satu juga reason mereka mau mereview itu adalah kalau mereka dikirimkan artikel bagus. Kalau artikel jelek, yang tidak standar, itu biasanya mereka akan review. Jadi itulah juga kenapa alasan kami melakukan inisiatif agar kami mengamankan artikel sehingga ketika dalam proses review itu bisa lebih smooth, lebih halus, lebih lancar. Oke, kita pindah ke bagian kedua dari presentasi saya, yaitu telaah sejawat atau peer review. Nah, peer review mau tidak mau kita harus bisa membahasakan sebagai heart and soul dari scientific publishing. Jadi inilah jiwa dan hati dan jiwanya. Jadi nyawanya lah seperti itu. Jadi kalau tanpa peer review artikel itu gimana ya? Saya dikatakan kalau manusia mayat hidup tanpa hati dan jiwa. Ya, jadi memang peer review itu adalah proses yang sangat krusial dalam telaah sebuah artikel menuju publikasi agar yang kita terbitkan itu artikel yang berkualitas, Bapak Ibu sekalian, yang bisa memberikan kontribusi. Jadi bukan sekedar karena author itu membayar EPC lalu kita publish, tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi EPC itu hanya untuk artikel processing charge, jadi membantu untuk proses ketika artikel itu sudah diterima. Oke, jadi kalau menggunakan sistem EPC Bapak Ibu sekalian, tapi saya lihat banyak juga di luar sana jurnal yang tidak menerima EPC, itu pertahankan Bapak Ibu sekalian. Mungkin support dari universitasnya kuat. Oke, ketika berbicara tentang peer review, kami tidak banyak memberikan arahan sebenarnya ketika berdiskusi dengan para reviewer kami dalam guideline melakukan proses review. Kami cuma memberikan 3 golden rules. So, yang pertama itu adalah silahkan dibaca jurnal guidelines-nya. Jadi disesuaikan aja dengan itu. Kemudian saya berharap manuskrip itu bisa di treatment atau diperlakukan seperti mana manusia pengen diperlakukan juga. Kemudian just do your best. So, kayak gitu aja. Jadi ini 3 golden rules. Jadi kita biarkan itu reviewer itu lebih fleksibel untuk lebih bebas dalam membahasakan keilmuannya. Jadi tidak usah terlalu banyak kita memberikan arahan dan masih bersyukur mereka masih mau melakukan review untuk kita. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau juga alasan kami tidak memberikan banyak aturan main itu agar mereka betah melakukan proses review. Termasuk juga dalam proses pengirim atau pengembalian artikel ilmiah. Kami tidak serta-merta harus Prof login dulu di OJS dan apa semua platform kami gunakan, mau email, mau WA, mau hard copy silahkan. Jadi yang penting artikel itu harus terreview. Nah, ini contoh yang di jurnal kami itu menggunakan double blind peer review, double blind. Jadi kami berpikir bahwa ini jauh lebih fair. Bukan berarti yang lain tidak fair. Jadi biar author dengan reviewer tidak saling tahu. Jadi biar menurut kami ini jauh lebih objektif. Bukan berarti yang lain itu tidak objektif, Bapak Ibu sekalian. Ini cuma pilihan kami semasa boleh. Jadi besok ketika kami mendapatkan ilmu baru, ini akan atau masukan baru, ini boleh jadi kami rubah. Tapi menurut kami saat ini inilah
pilihan yang paling tepat untuk jurnal kami yang baru merintis. Oke. Kemudian seperti tadi saya katakan bahwa silakan author itu reviewer itu fleksibel dalam memberikan feedback review mereka. Jadi kami di Rila itu secara umumnya ada 3. Kami boleh menggunakan paper review form, boleh ya di sini. Jadi mereka ngasih lalu catatannya di sini. Oh, biasanya ini kalau rajin mencatat ini akan penuh. Nah, kemudian boleh di OJS juga. Di OJS ketika di bagian reviewer comment kepada author boleh di sini. Jadi ini boleh juga. Jadi boleh di sini. Lalu yang menjadi favorit kami tetap yang ketika reviewer itu melakukan langsung menunjukkan di mana author itu harus melakukan perbaikan. Jadi seperti inilah 3 format yang atau review form yang kami harapkan atau selama ini berjalan di jurnal Rila. Kemudian ketika berbicara tadi ekspektasi kami terhadap author, sekarang ekspektasi kami terhadap reviewer. Nah, ketika bicara tentang ekspektasi reviewer, sebenarnya kami cuma berharap kami berharap sekali itu reviewer itu punya 2 tipe. Ketika memberikan comments itu diiringi dengan saran untuk perbaikan. Kemudian ketika memberikan kritik itu juga diikuti dengan rekomendasi. Jadi kami suka tipe-tipe reviewer yang seperti itu. Nah, ini contoh reviewer kami di Rila ketika memberikan komen lalu diikuti dengan suggestion. Jadi ini contoh dia lalu memberikan suggestion bahwa ini tuh harus lebih sounds menarik, simple dan bla bla bla. Lalu kemudian ini artikelnya ini kebanyakan kata ini dan bla 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 dan harus menggunakan imrat. Oke, dan seperti itulah. Ini juga tipe yang kedua, ketika reviewer itu silakan reviewer memberikan kritik. Itu memang pekerjaan mereka. Jadi ketika salah dan apa, tapi kan berharap reviewer itu sembari memberikan kritik juga memberikan rekomendasi, terserah Bapak Ibu sekalian, apakah buku, apakah artikel jurnal ataupun buku yang mereka tulis ataukah artikel yang mereka tulis, silahkan. Jadi ketika memberikan kritik terpulang dari reviewer itu memberikan rekomendasi apa agar ada proses perbaikan. Yang intinya adalah proses perbaikan ketika author itu salah atau misleading, berjalan ke arah yang kurang tepat, itu bisa dikembalikan oleh reviewer dengan memberikan rekomendasi. Boleh jadi buku, boleh jadi link, boleh jadi nama author atau apa. Silakan Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah jika berbicara tentang reviewer recommendations. Jadi di Rila itu kami silakan Bapak Ibu sekalian, kalau mau melamar jadi reviewer, ini lah reviewer rekomendasi yang selama ini kami terima. Jadi kami open juga, walaupun di OJS sudah ada opsi-opsi untuk review recommendation ataupun di paper review form itu, silahkan Bapak Ibu sekalian. Ada bahkan sekarang trends yang dibuat reviewer kami itu accepted with mandatory revision. Ini kan tidak ada di sini. Jadi saya baru dapat itu kan. Ternyata ini sama dengan minor revision. Nah, kayak gitu bahasa. Silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah accept without revisions. Ini biasanya jarang nih. Pasti artikel di Relay itu bagaimanapun bagusnya pasti akan ada catatannya. Oke. Karena kita sadar bahwa tidak ada penelitian yang sempurna Bapak sekalian. Even profesor making mistake itu yang diajarkan oleh guru saya. Jadi jadi minor revisi aja, sedikit aja revisinya, atau major revision ini diperbaiki nanti baru bisa dipublish. Kemudian ini yang biasanya artikelnya dengan data yang bagus tapi autornya masih jelek dan apa dalam di berbagai section, itu biasanya kita suruh reset ini saja. Sayang datanya cantik tapi autornya belum bagus, mungkin kita apa dan apa tuh, seperti itulah. Karena kami masih sayang paper untuk di reject di Rila. Oke, kemudian reject, ya memang kami masih sayang untuk mereject di Rila, walaupun sampai saat ini bisa dilihat di statistiknya itu Rila sangat rendah acceptance rate-nya itu cuma sekitar 13%, rejection rate-nya tidak angka selalu di atas angka 70% ya sekalian, 70, 76, 78%.
Kemudian rejection itulah pengaruh dari banyaknya reviewer yang memberikan rejection. Oke. Bapak Ibu sekalian, in the end ketika editor decision itu, Bapak Ibu sekalian, kita cuma dihadapkan oleh dua pilihan, mau menerima atau mereject. Apapun itu kembali ke kita, kebijaksanaan kita sebagai editor decision ketika kita menganggap paper itu. Terkadang juga reviewer ada yang cuman yang berikan catatan yang ini salah koma dan apa lebih kepada apa bahasa dan apa, tapi tidak kepada apa, tapi direject dan apa. Ini biasanya kami minta maaf, tidak menggunakan hasil rekomendasinya, kita biasanya invite reviewer yang lain. Kemudian ketika author reviewer pun juga kadang memberikan accepted, tapi ketika kita lihat ternyata catatan reviewnya cuman sangat 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 minim. Nah, kami juga minta maaf karena seperti tadi dikatakan, saya senada dengan apa yang dikatakan Prof. Ali Sauka, yang dibahasakan tadi di paraphrase tadi oleh Bapak Andista, itu ya kita ini penjaga gawang. Jadi reviewer itu atau reviewer itu yang kita invite untuk membantu itu untuk memberikan rekomendasi Bapak Ibu sekalian. Last decision atau editor decision itu ada pada tangan editor in chief atau handling editornya. Jadi kita akan kembali lagi dihadapkan pada dua keputusan, accepted atau rejected. Nah, ini contoh paper review yang ada di jurnal kami. Jadi beginilah reviewer kami itu melakukan peer review-nya. Kemudian ini contoh-contoh ketika melakukan catatan di bagian title, di bagian abstract, di bagian introduction, di bagian literature review, di bagian method, di bagian findings, di bagian discussion, conclusion. Jadi ini dari sinilah kami membangun kompilasi. Dari kompilasi inilah kami membangun tadi idea untuk initial review itu harus ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu sampai tahap ini. 1 jam pas ya Bu Hafsah ya? Iya Pak. Iya, oke. Jadi silakan lanjut ke sesi berikutnya. Siapa moderatornya? Silakan. Mungkin untuk sementara saya cukupkan dulu. Baik, terima kasih Pak Budi atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi telah dijelaskan tentang tahapan-tahapan dari review, yang mana kita harus menyesuaikan skupnya terlebih dahulu. Diharapkan jangan menerima artikel yang di luar skup dari jurnal kita. Terus kemudian ada similarity check, yang mana itu juga ada yang diterima, ada yang gagal, dan juga ada yang dipertimbangkan. Tadi juga telah dipaparkan secara mendetail terkait editor expectation, bagaimana editor itu memiliki ekspektasi terhadap author dan juga terhadap reviewer. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan 3 pertanyaan terlebih dahulu, mungkin bisa raise hand atau melalui chat box. Bapak Syamrudin, silakan Pak. Bisa di-unmute Pak? Nah, halo, bisa? Sudah? Sudah terdengar. Silakan Ya, Pak. terima kasih, Dr. Budi. Saya mau tanya, untuk kadang-kadang sulit menghadapi reviewer ya. Misalnya kami di dalam jurnal kami itu template-nya itu tidak ada literatur review misalnya ya. Kemudian itu masuknya ke introduction gitu ya. Tapi mereka kadang-kadang mintanya harus ada gitu literatur review ketika melakukan reviewer. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang sulit juga menghadapi mereka sering disebutkan bahwasanya yang di review itu adalah substansi artikel, bukan mengedit gitu loh.
Tapi kadang editor itu cenderung mengedit, justru kadang-kadang di luar apa ya, di luar yang sudah dibuat ininya, apa author guide-nya gitu loh. Nah, terus tadi yang ketiga juga kami kadang-kadang menghadapi eh, sebenarnya artikel itu mungkin oleh editor mungkin sudah cukup layak ya, tapi oleh reviewer itu ditolak begitu loh. Itu gimana? Tapi akhirnya ya mau tak mau kadang-kadang apa yang sudah disampaikan oleh reviewer em, bahwasanya artikel tidak layak dimuat, tapi sebenarnya misalnya ada dua reviewer ya, satu reviewer mengatakan tidak layak muat, satu reviewer layak muat. Nah, akhirnya kadang-kadang kita muat gitu lah. Nah, seperti ini kadang-kadang agak kesulitan juga kita sebagai pengelola jurnal. Mungkin ada tips dari Dr. Budi. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Pak Syamrudin atas pertanyaannya. Untuk Bapak Budi Hamudin, silahkan langsung dijawab saja. Oh, oke. Terima kasih. Ya, ini saya gatel lidah nih ya. Jadi saya buat pantun dulu lah. Oke. Penulis-menulis, editor memilah, artikel bermutu jadi harapan. Menjaga kualitas terbitan, kita bicara. RJI memandu, seminar pun berlangsung meriah. Oke. Nah, oke. Pak Samrudin, pertanyaan ini menarik, Pak Samrudin. Jadi sebenarnya literatur review itu tergantung kebijakan jurnal. Ada jurnal yang mengharuskan ada literatur review, ada juga tidak. Jadi jurnal kami kalau artikel itu ada literatur review-nya, ya alhamdulillah nggak ada juga selama konteks dari literatur review atau di bagian introduksi itu oke. Nah, ketika pertanyaan ada reviewer yang mengatakan harus pakai literatur review, ya boleh jadi reviewer itu melihat bahwa eh, yang seharusnya ada di introduction itu tidak ada, maka literatur review harus ada. Berarti mungkin tidak terbangun state of the art-nya, tidak muncul niche-nya, gap-nya nggak dituliskan gitu. Dan itu boleh jadi dia ekspektasinya ada di literatur review karena tidak ada di background. Jadi ketika konteks seperti ini saya pikir reviewernya harus diikuti, Bapak. Nah, ketika pertanyaan berikutnya adalah editor ini lebih bersifat sebagai reviewer ini bersifat seperti editor. Bapak Ibu sekalian, reviewer itu banyak jenisnya, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita menghandle berbagai ragam orang berilmu, itu pasti gayanya, stylenya berbeda-beda. Ada yang memang reviewer itu lebih senangnya berbahasa. Kami punya dua reviewer itu, satu dari Filipina, alhamdulillah kami dapat yang dari Filipina, kemudian satu dari Brasil. Itu hobinya itu memperbaiki bahasa. Jadi biasanya kami malah bersyukur. Kami tidak kasih di round awal. Kami kasihnya selepas reviewer kami itu yang lain sudah melakukan proses substansinya. Baru ketika dikembalikan kami invite yang dari sana itu. Jadi artikel itu jadi tambah baik, Bapak Ibu sekalian. Dan autornya untung, dia tidak membayar proofreader. Kan sudah diperbaiki sama reviewernya ya. Nah, kemudian kalau dia bersifatnya sebagai editor, biarkan aja. Mungkin boleh jadi dia hobinya seperti itu. Kita tinggal menambahkan aja Pak reviewer yang substansi. Justru bagus malah. Konsekuensinya memang round review-nya bertambah, tapi endingnya round review itu tidak berpengaruh Pak. Berapapun jumlah round review itu, selama artikel itu belum berkualitas, ya artikel itu harus berkualitas dulu, baru bisa kita terbitkan. Jadi round review itu tidak menjamin bahwa satu round review itu sudah bagus. Enggak, boleh jadi dua, boleh jadi tiga, boleh jadi empat. Tergantung artikel itu, kitalah penjaga gawang dan penanggung jawab keilmuan itu, Pak. Jadi ini layak enggak? Jadi edition last edition ini selalu di editor in chief. Nah, ketika reviewer A itu mengatakan accepted, kasus Bapak ambil ketika reviewer A itu mengatakan accepted, reviewer B itu mengatakan rejected, ya Bapak tinggal invite aja lagi reviewer ketiga. Nanti, reviewer ketiga ini ternyata accepted. Ayo ambil yang dua ini, Pak. Nah, kalau ternyata reviewer accepted ini Bapak tidak, saya nggak feeling belum satisfied dengan artikel ini. Bapak boleh invite lagi reviewer, Pak. Sampai artikel itu benar-benar layak. Ini bukan masalah round. Orang terputuskan dengan round. Udah round, udah 3, udah 5. Enggak, Pak. Ini masalahnya adalah proses peer review itu adalah proses bagaimana kita mengkritisi artikel sehingga artikel itu menjadi artikel yang berkualitas. Nah, kalau di round awal ternyata semua sudah terpenuhi itu, cukup 2 round. Kalau di artikel di round kedua ternyata belum menjadikan artikel itu lebih bagus atau sesuai standar yang kita tuliskan di author guideline, ya tambahkan roundnya, Pak. Nah, kalau reviewernya rejected 1, accepted 1, ya invite reviewer lagi, Pak, untuk membantu Bapak memberikan rekomendasi. Dan kita harus meng-highlight bahwa
reviewer itu tugasnya adalah melakukan melakukan kritisi ilmiah, Pak, dan memberikan rekomendasi. But the last decision is on your head as a editor in chief, on your hand as a handling editor atau managing editor, Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu sekedar jawaban dari saya, Pak Samradin. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Ya. Terima kasih, Dr. Budi. Baik, terima kasih Bapak Budi atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa raise hand atau melalui chat box. Dari Ibu Feby Purnamasari, silahkan untuk on mic. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin pertanyaannya mungkin agak jauh dari judulnya, Bu, ya, Pak ya. Pertanyaan saya terkait dengan kebetulan saya punya OJS dan baru memulai pemula untuk OJS saya, OJS kesehatan. Jadi saya alhamdulillah sudah ada beberapa beberapa orang yang sudah submit, namun saya terkendala review. Jadi bagaimana cara untuk menyerahkan hasil submit atau manuskrip dari para yang submit ke reviewer begitu, Pak. Saya butuh tutorial begitu, Pak, untuk cara menyerahkannya begitu. Karena saya terkendala itu dan belum bisa sampai sekarang begitu, Pak. Terima kasih. Oh, terima kasih Bu Feby, pertanyaannya menarik dan unyu-unyu. Bapak, Ibu, mungkin saya sarankan aja bergabung dengan RJI Pengda Sulsel ya, Bu ya. Jadi nanti di situ Ibu bisa belajar dari Pak Ilham dan kawan-kawan, mereka para suhu di Pengda Sulsel. Atau Ibu bisa melihat tutorialnya di Instagram RJI sudah ada ya, Bu Hafsa ya. Ada di Bu Hafsa dan kawan-kawan itu tutorial bagaimana pengelolaan OJS, bagaimana menjawab atau mengirimkan atau menerima artikel. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian. Tapi saya pengen meng-highlight kembali Ibu Feby ya. Jadi OJS itu hanya alat untuk membantu kita, alat hanya untuk platform membantu kita untuk mempermudah tugas kita sebagai pengelola jurnal dalam proses submisi sampai publikasi. Nah, kalau ternyata Ibu Feby Purnamasari terkendala dalam penggunaan OJS, reviewernya yang terkendala dengan submit atau login atau bermasalah dengan OJS, jadi opsi lain terhadap proses peer review itu terbuka, Bapak Ibu sekalian. Boleh lewat WA, boleh lewat email. Nanti Ibu yang submitkan, nanti Ibu yang masukkan ke dalam OJS. Jadi saya punya profesor itu agak sangat baik sekali, tapi dia punya kelemahan di bidang teknologi. Jadi biasanya dia lebih mau itu ngirim lewat WA. Lewat WA. Jadi Ibu kirim lewat WA aja ya, Bud. Itu biasanya dia kirim lewat WA. Nanti saya yang login atas namanya, it's okay. Penting kita permisi Bapak Ibu sekalian. Intinya di sini adalah proses review terjadi atau terlaksana, apapun platform yang kita gunakan, itu silahkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika junior editor atau orang-orang yang baru bergabung dalam pengelolaan jurnal itu merasa kurang, saya pikir mengikuti workshop, mengikuti seminar, membaca buku, membaca artikel pengelolaan OJS di internet, atau melihat reels atau tutorial dari kawan-kawan RJI yang sudah dipublish jauh-jauh hari, itu saya pikir opsi yang sangat baik untuk dicoba. Ya, mungkin dan itu bisa pertanyaannya dijawab Bu Feby ya. Terima kasih Pak. Mau nanya dulu. Reels atau tutorial. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita bisa langsung
Ke pertanyaan berikutnya dari Pak Esron, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator, terima kasih. Selamat sore buat narasumber kita Bapak Dr. Budianto. Pak, saya sedang mengirim artikel ke jurnal Bapak Rila dan saat ini sedang revisi. Tadi Bapak Dr. Budianto bilang bahwa pertama sebelum masuk ke reviewer ada yang namanya apa tadi namanya Pak? Revisi awal atau Initial review, Pak. oh ya, initial review. Ya. Nah, saya sudah lakukan itu. Saat ini Pak sedang revisi round berapa, saya nggak tahu namanya, ke reviewer A dan reviewer B. Sedang saya kerjakan ini Pak, lalu itu kemarin saya sudah chat Bapak, harusnya saya akan kirimkan sebelum tanggal 30, demikian kan Pak? Lalu karena saya pikir nggak bisa saya tuntaskan sebelum 30, lalu saya mohon perpanjangan waktu ke Bapak lewat email dan kita sudah chat di WA. Nah, lalu yang mau saya tanyakan Pak, di jurnal Bapak ini Reila berapa round kah review itu dilaksanakan Pak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, berapa apa namanya Pak? Berapa lama jatah waktu setelah review ini sampai pada tahap penerbitan? Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, saya mengaku memang jurnal Reila ini luar biasa. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Setelah saya dapat komen-komen dari reviewer A, reviewer B, jurnal Reila ini, lalu saya sharing dengan teman saya, beliau profesor, beliau baca komen-komen itu, wah luar biasa ini Reila sudah seperti Scopus Q1 katanya. Nah, kami sharing-sharing begitu, ya memang luar biasa Pak, memang mungkin mereka menginginkan kualitas itu yang mereka bilang kan Pak. Lalu itulah Pak, makanya kemarin saya bilang ke Bapak supaya itu benar-benar seperti academic, scholarly articles, makanya saya memohon perpanjangan waktu ke Bapak lewat email dan kita sudah chat lewat WA. Nah, itulah pertanyaan saya Pak, berapa lama rentang waktu setelah reviewer sampai pada manuskrip kita dirilis pada penerbitan? Dan apakah kalau sudah tahap review begini Pak, apakah itu potensial untuk diterima di jurnal Reila Bapak atau bagaimana sebenarnya Pak? Demikian Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Wah, ini penanya berkumpul tiada henti. Di seminar RJI kita bertemu. Menilik artikel dengan sepenuh hati agar kualitas terbitan ilmiah di Indonesia semakin maju. Pak Esron, terima kasih banyak sudah bertanya. Oke, saya barusan ngintip submisi Bapak ya. Jadi kalau pertanyaan Bapak itu berapa lama, itu kami tak pernah menentukan berapa roundnya Pak. Berapa roundnya. Kami berharap artikel itu yang memang terpublish di Rila itu berkualitas sesuai ekspektasi tadi yang saya tanyakan. Nah, pengalaman mengajarkan kami, reviewer itu ketika sudah diikuti maunya, jangan sampai ini pengalaman ya. Jadi jangan sampai kita mislead dengan reviewer itu. Jadi diikuti. Ketika kita juga merasa bahwa oh ini yang disampaikan oleh reviewer salah atau kurang tepat, Bapak boleh berjustifikasi, boleh berargumen di situ. Lalu sertakan dengan justifikasi. Itu yang kami inginkan ada terjadi. Ada diskusi ilmiah antara reviewer dengan author. Nah biasanya artikel seperti itu yang saya suka. Jadi ketika author itu mengatakan apa yang mengatakan ini harus dirubah karena tidak sesuai dan author di jawabannya kami mohon maaf, biasanya pakai polite. Author yang terbit di kami itu yang bagus justifikasinya biasanya mulai dengan kalimat polite-nya. Mohon maaf, mungkin ada reviewer yang disarankan itu sangat benar, akan tetapi kami menggunakan teori lain yang di ini atau buku yang ini yang menjadi referensi atau justifikasi. Kami sebenarnya bukan masalah jumlahnya Pak, tapi atau sudah terjawab. Nah saran saya Pak, kalau pengen cepat ya diikuti aja maunya reviewer. Selama itu tidak salah menurut basic atau prior knowledge keilmuan Bapak, ketika itu mungkin berbenturan dengan masa yang Bapak anut, silakan berargumentasi secara ini. Dan potensi paper Bapak di Rila saya pikir sangat terbuka sekali. Kalau saya lihat datanya cantik, tinggal mungkin apalagi saya jurnal kami kecenderungannya sekarang itu lebih menekankan artikel-artikel dengan konteks
bahasa daerah, ethnic language. Jadi yang ablaut Pak ya, yang Toba ya Pak ya, papernya ya. Iya, iya benar Iya, Pak. itu Adult jadi Education saya untuk pikir Batak. itu ya, jadi saya pikir itu punya potensi besar, Pak. Diikuti aja apa reviewer sampaikan. Saya baca juga komentar reviewer, reviewernya benar juga kok, Pak. Jadi apa yang disampaikannya itu senada dengan tadi apa ekspektasi kami sebagai editor, Pak Esron. Jadi silakan dikerjakan aja, Pak. Nanti di emailnya itu apa diminta perpanjangan waktu pasti akan dibalas oleh handling editornya. Dan biasanya kita memberikan waktu itu spend another 14 days. Jadi biasanya itu akan diberikan tambahan waktu di jurnal kami ketika permintaan revisi apa perpanjangan time extension pertama itu biasanya kita kasih 14 hari, Pak. Nah, berarti sudah masuk emailnya dan harus ada alasan akademik kenapa artikel ini butuh perpanjangan ya sampai karena saya malas. Oh, enggak akan di-approve itu, Pak. Boleh jadi karena saya sibuk dengan apa kegiatan ini di kampus dan apa. Penting ada academic reasons-nya, Pak. Atau Saya pikir sakit atau health reasons. Nah, seminggu Bapak kasih ya. pertambahan waktu cukup lah Pak. Oh, seminggu. Seminggu cukup lah. Tadi submit aja sebelumnya itu, Pak. Iya, oke Pak. Iya. Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak Baik. Esron. Pertanyaannya menarik. Baik Pak, makasih Ya. banyak Pak. Ya. Bu Hafsa, saya kembalikan kepada Bu Hafsa. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Ini kita karena masih ada waktu, jadi kita jawab pertanyaan lagi dari Bapak Ahlal Kamal. Bagaimana jika terbitan jurnal kita terlewat? Misal yang seharusnya terbit bulan Desember tadi, karena kesibukan jadi terlewat ke Januari atau Februari. Apakah ini mempengaruhi pada kualitas artikel terbitan pada jurnal kita? Silakan dijawab, Pak. Coba diulang pertanyaannya, Bu Hafsah. Coba diulang pertanyaannya, Bu Hafsah. Baik, bagaimana Agak jika lembat-lembat sedikit, Bu. Pasang apa suara mesin di sini sudah mulai besar ini, jadi tadi agak ya. Buat apa Baik. tadi pertanyaannya, Bu Hafsah? Jadi bagaimana jika terbitan jurnal kita terlewat? Misal yang harusnya terbit bulan Desember, tapi karena kesibukan jadi terlewat ke Januari atau Februari. Apakah ini mempengaruhi, Pak, pada kualitas artikel terbitan jurnal kita? Silakan, Pak. Sangat mempengaruhi, Bu, karena jurnal ilmiah itu ya itu sangat mempengaruhi, Bu. Kalau menurut saya ya karena publikasi jurnal ilmiah itu kan kita punya timeline dan waktu untuk publikasi. Jadi kualitas publikasi jurnal itu salah satu kata kuncinya adalah konsistensi. Jadi ketika kita sudah men-set mungkin 3 kali isu per tahun, maka kita harus benar-benar konsisten. Publish 3 kali setahun. Ketika kita mengatakan bahwa kita akan publish di Februari, kita akan publish di bulan atau kita publish di bulan April, kemudian Agustus, kemudian Desember seperti Rila, maka kita benar-benar harus publish di bulan tersebut, walaupun mungkin di akhir bulan. Nah, walaupun mungkin di tanggal 30 atau 31, tetap di harus bulan tersebut, Ibu. Jadi kalau terlempar di bulan berikutnya, itu berarti jurnal yang kita kelola ini kurang konsisten. Memang ada banyak permasalahan, Bapak Ibu sekalian ya. Karena terkadang autornya lambat mengirimkan revisi atau artikel jurnalnya kurang dalam memiliki artikel-artikel yang berkualitas. Ada banyak hal yang membuat itu. Tapi disitulah seni dalam mengelola jurnal. Jadi sebagai editor in chief mungkin bisa mengambil berdiskusi dengan editor-editor senior yang bisa kita temui. Kalau lambat nanti itu kira-kira kalau di jurnal Bapak itu apa sarannya, apa yang biasa Bapak lakukan kalau mau lambat terbitan? Kalau biasanya jurnal-jurnal bagus itu mereka 1 bulan sebelum bulan terbitannya itu sudah set artikel yang akan publish di bulan depan. Atau sekarang banyak thread juga kampanye menggunakan istilah in progress. In progress, jadi begitu artikel itu sudah siap layoutnya dan mungkin kurang di set nomor urutnya aja atau halamannya aja, mereka sudah publish, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu untuk membantu meringankan terjadi memang in progress artikel itu sangat membantu. Jadi tidak kerjaan itu menumpuk di bulan-bulan terbitan dari jurnal tersebut. Jadi dan itu tidak ada salahnya kita mencoba ide in progress untuk di edisi berikutnya
supaya kita tidak lagi terjadi keterlambatan. Oke, mungkin itu bisa sedikit membantu Ibu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Budi. Ya, ada mungkin pertanyaan lagi Pak Hafsah ya. Baik, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi, Bapak dan Ibu sekalian? Mungkin sudah jelas nih Pak Budi. Iya. Jadi kita lanjutkan saja ke sesi dokumentasi. Mbak Ella, silahkan untuk mendokumentasi. Baik, tunggu ini ada 4 slide. Sudah siap di slide pertama. Jadi bisa 4 kali gaya. Ya. 1. Untuk gaya kedua atau slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Ella. Untuk Pak Budi mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Iya, ya itu aja. Saya kembali ke slide awal saya bahwa kita sebagai editor jurnal itu punya tanggung jawab kepada scientific community sebagai pengguna ilmu, pengetahuan, dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik ilmu pengetahuan. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan atau mengolah jurnal yang dipercayakan kepada ibu sekalian. Semoga hal tersebut menjadi bernilai ibadah buat kita semua. Saya tutup ya. Akhir kata di penghujung pertemuan, pengetahuan bertambah, tugas pun selesai. Mari kita jaga kualitas publikasi sebagai bukan hal remehan. Salam sejahtera, semoga kita selalu dalam lindungan Ilahi. Terima kasih Bu Hafsah dan RJI. Terima kasih kembali Pak Budi sudah mengisi materi di sore hari ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ngabuburit Jurnal kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi. Terima kasih Pak Ilham. Selamat berbuka puasa Pak Budi. Terima kasih Pak Alex. Pak Alex, gimana kabar? Terima kasih Pak Budi, seluruh panitia. Iya, Ibu. Pak Budi pantunnya cakep terus. Ada bisikin di samping istrinya, Bu. Harusnya Pak Alex Pak Budi dipanggil ini waktu promosi dokter ini ke Makassar. Iya. Doakan ada ya, Pak, besok ya. pesannya sampai Pak Ilham. Doakan ya besok sudah ya. Karangan bunganya sampai aja. Iya. Hanya karangan bunga yang sampai, tapi padekannya nggak nyusul. Berikutnya tahun depan dia hibah dikti penelitiannya ke Makassar. Amin. Tahun ini Pak, insya Allah. Salah. Ditunggu di Makassar Pak. Siap Pak. Ini Insya Allah. pas konferensinya RJI Pengda Sulsel kan? Nanti diset aja waktunya seperti itu Pak Alex. RJI PS Sulsel buat konferensi ya? Konferensi. Ya Pak Ilham jadi. Amin, jadi ya. Nanti. Ya ikut Pak, insya Allah Pak, ikut saya Pak. Iya.